Halo, pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh kok susah banget ya nyari ide bagus, buntuk gitu. Nah pas banget nih, kali ini kita bakal ngobrolin lebih dalam bab 6 dari Secrets of Productive People. Fokusnya itu gimana caranya mancing ide-ide hebat itu keluar. Jadi bukan sulap, tapi ada tekniknya loh. Betul banget. Yang seru dari bab ini tuh dia nekanin kalau ini proses aktif. Jadi kita nggak cuma nunggu wangsit gitu ya, tapi gimana kita bisa sengaja mancing ide pakai beberapa kebiasaan mental yang sebenarnya simple, tapi ya itu sering kita lupain. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Katanya soal kekuatan bertanya. Ini di bab sebelumnya udah disinggung dikit sih, tapi di bab 6 ini kayaknya lebih dalam lagi ya. Jadi kita lempar pertanyaan ke pikiran kita, terus pikiran kita nyari jawaban gitu. Sesimpel itu. Iya, kedengarannya simple, tapi ada mekanisme di baliknya. Katanya kan ngulang pertanyaan yang sama aja bisa mancing pemikiran baru. Aneh ya. Itu karena pikiran kita, apalagi yang bawah sadar tuh kerja terus di belakang layar. Bab ini nyebutnya efek pematangan atau inkubasi. Inkubasi, kayak telur gitu. Iya bisa dibilang gitu. Jadi pas kita nanya, terus kita mungkin ngerjain hal lain atau tidur nih. Nah, pikiran kita itu kayak lagi, ngeramu jawaban. Makanya, kadang ide itu muncul pas lagi nyantai, kayak mandi atau pas baru bangun. Oh gitu ya, pantesan. Jadi kayak didiamin dulu gitu idenya biar mateng. Persis. Prosesnya jalan terus tanpa kita sadari secara aktif. Menarik sih ini, tapi kalau nunggu mateng gitu, kadang rasanya kelamaan nggak sih? Kan kadang butuh ide cepet tuh. Ada nggak solusi buat yang butuh satset gitu di bab ini? Ada. Tenang aja. Proses pematangan ini penting, tapi bukan berarti kita pasif nunggu doang. Nah, bab 6 ini ngasih teknik yang praktis banget dan aktif. Mikir pakai poin-poin. Bullet points. Bullet points. Ini sering kita pakai buat nyatet kan ya? Tapi ini beda. Sedikit beda tujuannya. Ini lebih ke gimana cara nangkep ide kilat sebelum hilang gitu aja. Kan kadang ide muncul sekelebat doang tuh. Tulis aja kata kuncinya atau frase pendek. Nggak usah mikir kalimat bagus dulu. Oh, jadi fokusnya di kecepatan nangkepnya ya? Iya. Plus, ini bantu mecah masalah gede jadi potongan-potongan kecil. Lebih gampang diolah. Dan yang penting lagi, satu poin tuh bisa mancing poin berikutnya. Jadi kayak, mancing berantai gitu. Oke. Kebayang. Jadi ada bertanya buat mancing alam bawah sadar, terus ada pematangan otomatis, terus ada bullet points buat nangkap ide cepat. Lengkap juga ya. Terus ada disebut juga soal siklus pencapaian. Ini apa lagi nih? Gimana nyambungnya? Nah, ini nih, menurut saya bagian paling powerful dari bab ini. Siklusnya tuh gini, kita bertanya kan, itu mancing ide awal. Nah, ide awal ini, sekecil apapun, itu dorong kita buat ngelakuin sesuatu, bertindak. Dan justru tindakan inilah, langkah kecil itu, yang ternyata malah ngasilin lebih banyak ide baru lagi pas kita udah mulai jalan. Wah, jadi tindakan itu sendiri yang bikin ide baru muncul. Ini agak kebalik sama cara pikir biasa ya. Biasanya kan kita mikir dapat ide dulu, baru jalan. Persis. Bab ini negesin banget kalau tindakan itu generator ide yang, wah, ampuh banget. Jangan kelamaan nunggu ide sempurna lah. Mulai aja dulu pakai apa yang ada. Ambil langkah kecil. Nanti pas sudah jalan, kita lihat masalah dari sudut lain, ketemu orang, dapat masukan. Nah, itu semua mancing ide lagi. Jadi prosesnya muter terus gitu ya, dinamis, bukan nunggu pasif. Betul. Tindakan itu mecah kebuntuan. Buka keran ide lah istilahnya. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih buat kita semua dari bab 6 ini? Kayaknya soal ide hebat ini bukan cuma soal bakat atau hoki ya berarti. Sama sekali bukan. Ini lebih ke soal ngebangun kebiasaan. Habit. Kebiasaan buat sengaja nanya ke diri sendiri, ngasih waktu buat pikiran matengin ide, siap nangkep pakai catatan poin, dan yang paling penting nih, berani ambil langkah awal. Bertindak. Jadi kuncinya ngintegrasiin semua teknik ini ke rutinitas harian gitu ya? Iya, konsistensi itu kuncinya. Satu pertanyaan hari ini, satu catatan besok, satu langkah kecil lusa. Lama-lama jadi momentum. Aliran idenya bakal lebih deres dibanding cuma nunggu ilham doang. Siap. Jadi bukan nunggu momen aha, tapi kita ciptain kondisinya biar momen itu lebih sering datang ya. Bener-bener ngubah cara pandang sih ini. Dan ini bisa dilakuin siapa aja. Nggak perlu jadi orang kreatif dulu baru bisa. Justru ini cara jadi lebih kreatif. Oke, mantep banget nih pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda renungkan di rumah. Kalau tindakan itu memang pemicu ide,
Kira-kira langkah paling kecil apa ya yang bisa Anda ambil hari ini? Mungkin dari ide yang masih samar-samar di kepala Anda itu, siapa tahu justru itu yang buka pintu ke ide-ide hebat berikutnya. Coba dipikirin ya.